Saudara, pemerintah menunda penerbitan peraturan presiden mengenai kabupaten kota sehat yang seharusnya sudah diterbitkan pada tahun ini. Lalu apa yang menjadi tantangan dalam proses percepatan rancangan Perpres KKS ini dan sejauh mana prosesnya? Simak liputannya berikut ini. Thank you very much, Dr. Deers. Good evening. Konsep kota sehat pertama kali dikembangkan oleh WHO untuk menyongsong Ottawa Charter yang menjadi kesepakatan konferensi internasional dalam promosi kesehatan yang meliputi kebijakan kesehatan publik. Hal ini juga diperkuat oleh Wapres Maruf Amin yang mengatakan Bank Dunia telah memperkirakan sebanyak 220 juta penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan pada 2045, maka pembangunan kota sehat menjadi keharusan. Sejalan dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 5 tahun 2021 tentang program penyusunan peraturan presiden mengenai rancangan peraturan presiden tentang penyelenggaraan kabupaten kota sehat disingkat Ranperpres. Materi muatannya antara lain strategi penyelenggaraan kabupaten kota sehat, tatanan kabupaten kota sehat, koordinasi penyelenggaraan kabupaten kota sehat, dan pendanaan. Ranperpres KKS merupakan bentuk tindak lanjut atas peraturan sebelumnya, yaitu Peraturan Bersama Mendagri dan Menkes nomor 34 tahun 2005 tentang penyelenggaraan kota sehat. Dengan penyelenggaraan kabupaten kota sehat kan multisektor ya, di tingkat pusat maupun juga tingkat daerah. Oleh karena itu tentu perlu peraturan yang lebih tinggi, sehingga peraturan presiden ini dianggap lebih efektif karena melibatkan peran dari kementerian lembaga serta pihak-pihak yang lain ya. Kemudian yang kedua, di dalam peraturan perundangan saat ini kan ada ketentuan bahwa tidak dikenal lagi peraturan menteri bersama. Jadi itu, dan yang ketiga adalah terkait dengan aspirasi maupun juga dukungan dari seluruh Pemda di Indonesia, kabupaten kota, supaya ini dianggap menjadi progres. Salah satu faktor indikator utama Ranperpres Kabupaten Kota Sehat harus segera disahkan, yakni karena tingginya jumlah kematian ibu. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, terdapat 6.800 lebih jumlah kematian ibu pada 2021. Meningkat dari sebelumnya 4.197 kematian pada 2019. Selain itu, penyelenggaraan KKS ini menjadi indikator dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2020-2024. Fokus salah satunya adalah penyehatan lingkungan, sehingga kehidupan masyarakat sehat, mandiri yang ditunjang dari lingkungan sekitar mereka dapat tercapai. Saat ini, Kementerian Kesehatan telah merampungkan pembahasan antar kementerian atau PAK. Selanjutnya, menantikan persetujuan di Kementerian Hukum dan HAM. Itu karena kita pandemi ya di 2020-2021, tetapi kemudian kita intensifkan lagi di tahun 2022 ini. Berbagai isu krusial yang ada di dalam rancangan Perpres sudah kita bahas, dan di Desember ini kita sudah selesaikan PAK atau panitia antar kementerian sudah melakukan finalisasi, hingga nanti kita ajukan, mudah-mudahan kemudian dalam waktu singkat bisa kita lakukan proses di Kemenkumham, yaitu proses untuk harmonisasi. Di sisi lain, Kementerian Dalam Negeri menyampaikan proses Ranperpres berjalan cukup panjang karena beberapa indikator yang harus masuk dalam penilaian KKS. Di antaranya adalah kawasan tanpa rokok, sehingga perlu pembahasan agar tidak menimbulkan kendala ke depannya. Dan berharap regulasi ini bisa tuntas pada awal 2023. Memang masih ada beberapa hal yang harus kita juga finalkan gitu. Karena ini kan sekaligus namanya regulasi, sebisa mungkin juga nantinya tidak ada hal-hal yang salah atau keliru, dan juga bisa mengcover, mengakomodir berbagai hal sekalian. Dalam prosesnya, Kemenkes dan Kemendagri memberikan penghargaan Kabupaten Kota Sehat untuk menjadi dasar evaluasi dan implementasi Peraturan Bersama Mendagri dan Menkes nomor 34 tahun 2005 tentang penyelenggaraan kota sehat. Pemerintah memberikan penghargaan swastisaba kepada para pemimpin daerah yang mampu menciptakan kabupaten dan kota yang bersih dan sehat. Penghargaan ini diberikan setiap 2 tahun sekali, terdiri dari 3 tingkatan kategori, Padapa, Wiwerda, dan yang tertinggi Wistara, di mana ketertarikan kepala daerah sebesar 88,19% ikut serta. Penyelenggaraan Kabupaten Kota Sehat atau KKS telah berlangsung sejak 2005 hingga 2021.
dengan jumlah partisipasi mencapai lebih dari 300 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Pada 2017, sebanyak 355 kabupaten kota yang menyelenggarakan. 2018 sebanyak 358, 2019 sebanyak 366, dan terjadi penurunan tajam pada 2020, yakni 111. Dan 2021 sebanyak 221 kabupaten kota yang menyelenggarakan KKS. Pandemi COVID-19 menjadi penyebabnya karena mengubah definisi operasional KKS. Pakar Healthy Cities Indonesia menilai fokus utama dari KKS ini bukan hanya sekedar penghargaan. Bahwa kabupaten kota sehat itu tidak diorientasikan pada penilaian ataupun penghargaan. Jadi kita mau sebenarnya kabupaten kota sehat ini adalah benar-benar menyentuh esensi daripada persoalan kesehatan yang ada. Di lain pihak, anggota Komisi 9 DPR yang berfokus di sektor kesehatan menilai Ranperpres Kabupaten Kota Sehat merupakan hal yang positif untuk pemerintah selanjutnya. Ini sangat baik ya, dan tentu mendukung sekali ya. Tidak ada keraguan bagi saya untuk bagaimana agar aturan-aturan yang berkenaan dengan penataan kota sehat ini bisa dilaksanakan dengan baik. Sementara itu, pengamat kebijakan publik menilai penerbitan Ranperpres Kabupaten Kota Sehat perlu mempertimbangkan seluruh sektor, khususnya yang mengacu pada Undang-Undang Kesehatan. Pengertian sehatnya ini kan tidak saja persoalan ini status kesehatan, tapi juga di dalamnya perilaku masyarakatnya, gitu loh. Perilaku warganya, yang kedua komunitasnya, yang ketiganya itu adalah lingkungan kesehatan. Nah, lingkungan yang sehat itu kan ada infrastruktur, ada macam-macamnya, Mbak, termasuk ada kemitraan, kolaborasi dan macam-macam gitu loh, Kak. Diperlukan ketegasan dan sinergitas pemerintah pusat dan lembaga agar Ranperpres ini bisa terrealisasi. Glenis Oktania, Kompas TV, Jakarta.